Jadi permulaan bagi seorang hamba adalah mengenal Allah. Yang menjadi dasar agama adalah mengenal Allah. Jadi sebelum kita belajar ilmu kimia, ilmu ekonomi, ilmu akuntansi, ilmu fikih, ilmu akhlak segala macam, yang paling utama adalah ilmu mengenal Allah, yang kita sebut dengan ilmu tauhid. Gitu ya. Makanya sama bertorikoh pun. Ya, kemarin yang saya share tentang sifat dan pangkat kedudukan Syekh Ahmad At-Tijani, kalau dalam ilmu tauhid itu pokok, dasar. Jadi harus tahu bagaimana kita cinta sama Syekh Ahmad At-Tijani kalau kita tidak mengetahui tentang pangkat dan kedudukannya. Benar banget? Sama, nggak mungkin kita dapat mau menyembah Allah tanpa kita tahu tentang kedudukan Allah, bagaimana Allah dan maha kuasanya Allah. Nah, itu semua dibahas dalam ilmu tauhid. Makanya ini sama. Berbicara tentang dasar agama adalah mengenal Allah, dan berbicara tentang dasar-dasar thariqah At-Tijani adalah yang pertama mengenal siapa itu Syekh Ahmad At-Tijani, di bagaimana kedudukan dan pangkatnya. Makanya itu bukan perkara yang tinggi dan nggak tinggi, itu bahkan dasar dalam dunia thariqah, fondasi gitu loh. Ya mohon maaf kemarin saya senang sebenarnya ada pertanyaan seperti itu, saya senang supaya apa? Supaya karena hayatul ilmu bil muzakarah, hidupnya ilmu itu dengan cara muzakarah, dengan cara diskusi. Cuman mohon maaf, diskusi hati-hati, setan gampang masuk. Gitu ya. Kalau diskusi hati-hati, ya setan gampang masuk. Ya kita beranggapan mau ngelurusin, malah akhirnya mau ada niat mau menjatuhin. Awas ini ya. Makanya bahasa dalam diskusi di grup hati-hati gitu ya. Dalam kita yakin orang pintar semua. Jadi menggunakan kalimat pun di grup tuh jangan sembarangan ngeluarin kalimat gitu ya. Pilih kalimat yang tepat. Ya, demi Allah guru mah nggak pengen dihormatin. Minimal pemilihan kata ketika ngomong sama guru itu dibedain gitu ya. Maksud saya, guru mah satu pun nggak ada yang pengen dihormatin gitu ya. Cuma kita sebagai murid tulabul ilmi, kalau pengen berkah ilmu kita, kalimat yang kita tuangkan untuk guru kita, apakah itu ngobrol, apakah itu bertanya, harus ada adabnya, gitu ya, paham ya? Ya. Tapi saya senang ketika ada pertanyaan itu, saya senang. Ya makanya bukan maksud jujur sebenarnya saya agak malas nimalin, tapi karena ini menyangkut ilmu, biar ikhwan tahu, saya tuangkan langsung di situ. Ini adalah bagian dasar-dasar tasawuf. Ini bukan ilmu yang tinggi, ini bukan maksudnya bukan belum waktunya, belum waktu dikupas segala macam, bukan ya. Kenapa? Ini dasar-dasar thariqah ini gitu. Mengenal siapa itu Syekh Ahmad At-Tijani, bagaimana pangkatnya dan bagaimana kedudukannya itu harus tahu. Karena ini dasar-dasar berthariqah. Maaf, saya sendiri mengatakan jangankan untuk kalangan ikhwan ataupun akhwat, muhibbin pun silakan beritahu. Kenapa? Tadinya mereka cuma ikut-ikutan, setelah tahu tentang pangkat dan kedudukan Syekh Ahmad At-Tijani jadi cinta. Pengen ijazah masuk thariqah. Begitu. Paham enggak? Ya seperti itu ya. Jadi ini tentang akhlak dan adab gitu ya. Saya ingin luruskan sedikit. Jadi tolong ya, dalam ta'limul muta'alim itu kan, makanya sebenarnya saya mah agak takut kalau ngajar ta'limul muta'alim. Takutnya guru gila hormat gitu ya. Takutnya ini santri jamaah mengira guru gila hormat, padahal bukan. Itu yang paling saya takutkan. Ngajar ta'limul muta'alim, takutnya jamaah beranggapan guru pengen dihormat. Bukan. Karena itulah bagian daripada syarat-syarat menuntut ilmu. Ya, jadi syarat-syarat menuntut ilmu itu salah satunya jaga adab sama guru. Kita lihat sejarahnya ini. Malaikatur rahmah yang tadinya mau ngasih ilmu itu pada satu jamaah, orang dipilih satu-satu. Mau dikasih ilmu, dikasih karunia-Nya Allah. Ya. Ternyata sampai di Baitul Izzah, Allah berfirman kepada malaikat rahmah. Apa kata Allah? Wahai malaikat rahmah, jangan kau berikan rizkiku, jangan kau berikan keutamaanku kepada siapa? Kepada seorang murid yang hatinya punya rasa sedikit benci kepada guru. Sedikit dong. Bahkan berprasangka buruk kepada gurunya. Sedikit pada prasangka buruk. Itu ilmu yang tadinya mau masuk diangkat lagi sama Allah. Rizki yang tadinya mau turun sama antum diambil lagi sama Allah. Ya, makanya berbicara sama guru, ya dijaga adab.
waktu bercanda ya bercanda, tetap koridoran Pak. Kalau ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku rela menjadi budaknya seorang guru yang telah mengajarkanku satu huruf daripada agama. Ngajarin dia satu alif, Sayyidina Ali bin Abi Thalib siap menjadi budaknya. Ini lagi guru kita bukan lagi satu alif yang diajarin, udah banyak bisa, ya, udah banyak gitu ya. Makanya ayo pesan saya sama Buya, ya sama Piano, bagaimanapun dia guru-guru kita, tolong jaga adab, ya jaga adabnya, karena akhlak itu bagian dasar-dasar masalah. Sayang antum bertorikoh, maaf saya katakan sayang torikoh antum kalau tidak punya adab sama guru. Yang perempuan maaf saya masih sering melihat masang status WA pada buka kerudung. Sayang torikoh, bangga buka hijabnya, pasang status WA, minta tanggapan dari para teman-teman WA-nya. Gimana rambut saya yang baru? Gimana? Maaf, saya katakan sayang sama torikohnya. Ya, saya jadi bertanya, antum ini masuk Tijani mau apa sih gitu? Insya Allah ya. Apakah ikutin orang kebanyakan? Lagi ngetren Tijani masuk Tijani? Bukan, berbicara Tijani ada pertanggungjawaban kita dunia akhirat dan ingin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tuh, ayo ya mas ya, tuh ini musola. Allah sudah ditunjuk ya. Ya, berarti besok kita lanjutkan waktu dia zakah ya. Ya, sebelum saya tutup, ya sedikit sepatah dua patah kata. Saya punya murid saya ini, ya, Kang Zain berbagi ilmu. Ingat unsur makola wala tansur mankola. Jangan melihat siapa yang berbicara. Masih muda, tapi dari kecil sama saya. Ya, sekaligus yang belajar bareng-bareng di sini yang disampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau memang ada kebaikan, amalkan. Kalau memang banyak keburukannya, tinggal. Itu simpel, ngaji. Ada kebaikan, ambil. Ada keburukan, tinggalkan. Udah begitu ya. Pada akhirnya fillah ya, Anda Zain Al-Manani ya, balik tafadhol sepatah dua patah kata nasihat ya untuk kita semua dan nasihat untuk diri pribadi. Terima kasih. Dan saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Al-Fatiha lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, hadratul mukarram wal muhadarat yang saya hormati guru kita bersama Al-Ustaz Al-Musa Tijani, mata'an Allah butuli hayatihi, amin. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, Allah kabul segala macam hajatnya, Allah tambah kesabarannya, Allah tambah keistiqomahannya dalam mendidik kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan saya hormati para hadirin, para hadirat yang mana kita hadir tempat ini tidak ada lain dan tidak ada niat yang lain kecuali semata-mata hanya ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagai macam kenikmatannya, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara tempat majlis yang mulia ini.
Salawat dan salam kita curahkan, kita limpahkan kepada baginda alam Habibana al-kiram Sayyidina wa maulana Muhammadin, serta para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para umatnya. Semoga kelak hari kiamat kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Saudara rahimahullah alaikum tatikun. Istiqamah, al-istiqamah khair min alfi karamah. Istiqomah lebih baik, lebih bagus, lebih afdal daripada 1000 karamah. Walaupun pangkat kita tinggi apapun, kalau nggak ada istiqomahan dan ibadah, maka itu semua nggak ada nilainya. Kenapa? Yang lebih bagus adalah istiqomah. Istiqomah mau 1 orang, 2 orang, 3 orang, yang penting istiqomah. Bukan banyaknya yang dilihat, tapi istiqomahnya yang dilihat. Karena dia istimewa dibaca sholawat. Sholawat itu banyak faedahnya, banyak utamaannya. Bahkan Nabi mengatakan al-bakhilu man dzukirtum indahum falam yusallu alayya. Orang yang paling pelit adalah orang yang ketika mendengar namaku disebut namun dia tidak mau berselawat kepadaku. Kata Nabi, itu orang paling pelit, orang paling bakhil. Sedangkan yang istimewa ini adalah sering kita baca sholawat Fatih, Johar Kamal. Ini suatu sholawat yang luar biasa, raja sholawat. Faedahnya banyak, Pak. Maka rugi kalau kita hadir hanya karena niat lain, hanya karena ikut teman, hanya karena pengen ngeliat ustadznya, hanya pengen ngeliat guru-gurunya. Kagak ada niat untuk yang lainnya, nggak ada niat untuk ngajinya, nggak ada niat untuk ilmunya, nggak ada niat untuk ridhonya. Semua sia-sia. Kalau kita niat untuk ilmu hanya ingin melihat guru kita saja, ya udah, hasilnya cuma ngeliat guru aja, ilmunya nggak dapet. Kenapa? Niatnya beda. Niatnya karena seseorang, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita udah baca hadis itu, innamal a'malu binniyat. Semuanya setiap perkara itu sesuai dengan niat-niatnya. Kalau kita ngaji jauh-jauh niat ngaji tapi niatnya salah, ya percuma, sama aja bohong, nggak ada hasilnya. Makanya pentingnya niat, karena itulah merupakan sah tidaknya amal tergantung daripada niat. Tapi kalau sholawat, walaupun kita riak banget ya, kita pamer sama suara kita yang bagus, suara kita yang merdu, tetap sholawat diterima walaupun riak, tetap diterima. Kenapa? Sholawat itu utamanya luar biasa. Jangan. Niat lagi, urusin niat, kuatin niatnya. Insya Allah kalau kita niat benar semuanya bakal mudah. Kalau niat kita baik semuanya bakal mudah, nggak ada yang sulit, nggak ada yang susah. Bagi Allah semua itu mudah asalkan niat kita yang benar.
Bukan sholawat, baik sholawat itu penting. Akhir zaman ini cuma zikir sama sholawat dah itu pentingnya. Kamu sholawat, baca sholawat. Man sholla alaiya sholatan wahidan sallallahu alaiha asra. Siapa orang yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaiha asra, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Jadi kita selawat sama Nabi ini, bukan Nabi lagi yang balas, tapi langsung Allah yang balas 10 kali. Itu keutamaan sholat, keutamaannya sholawat, pentingnya sholawat. Bahkan apa? Makanya kalau ada orang katakan maulid begini maulid itu salah apa? Di dalam maulid isinya sholawat puji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Syekh Ibnu Abi, ulama daripada kalangan Hanafi, beliau katakan apa? Alam annal amala bid'il mahmudah minal amali maulidi syahri fi syahri Rabiul Awal. Amalan, ketahuilah bahwasanya amalan yang bid'ah tapi terpuji, amalan yang bid'ah tapi terpuji apa? Yaitu amalan maulid Nabi pada hari kelahirannya. Karena apa? Karena itu isinya sholawat, tidak keluar daripada syariat, tidak melanggar pada syariat, sesuai dengan tuntunan syariat. Kan jelas dalilnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah itu memerintahkan kita, sebelum memerintahkan Allah terlebih dahulu mencontohkan mengerjakan sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu untungnya sholawat, keutamaannya. Allah yang kita puasa, ya alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Apa kalau puasa? Enggak. Allah yang kita zakat, wa aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan sholat, bayar zakat. Apa kalau zakat sama sholat? Enggak. Tapi ketika Allah menyuruh kita sholawat, sebelum Allah nyuruh, terlebih dahulu Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah benteng kita untuk bersalawat, untuk selamat dari dunia dan akhirat, yaitu memperbanyak zikir dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Yang intinya tentang istiqomah dan rajin membaca sholat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan ya, terus istiqomah kita semua hadir. Mudah-mudahan berawal dari sesuatu yang kecil, insya Allah nanti akan menjadi besar. Jangan berharap dan bermimpi ini akan menjadi besar kalau hal terkecil aja sering kita sepelekan. Sama bab ilmu juga. Ilmu-ilmu yang lain tidak akan pernah dibuka pintunya sama Allah kalau ternyata kita menyepelekan ilmu yang sedikit yang ada dalam diri kita. Ya. Jadi ilmu sedikit yang kita sepelekan itu menjadi asbab ditutup pintu-pintu yang lain sama Allah. Jadi ilmu mas sedikit amalkan. Ketika kita sudah amalkan baru akan dibuka ilmu-ilmu yang lain sama Allah. Ya. Jadi jangan aneh, ada orang ketika baca baru kemarin ya. Pokoknya sekarang ilmunya kelihatannya tinggi gitu ya. Berarti dia telah mengistiqomahkan ilmu yang ada dalam dirinya. Karena ilmu yang sedikit, yang menurut kita itu ilmu biasa saja, tapi kalau diamalkan, diistiqomahkan, nanti ilmu-ilmu yang lain itu terbuka dengan sendirinya. Kalau bahasa orang-orang tasawuf itu namanya ilmu laduni gitu ya. Ilmu laduni itu ilmu yang enggak diajar, ilmu yang memang langsung diajarin sama Allah tanpa diajarin sama manusia, atau masuk ke dalam dirinya. Oh ternyata ini begini ya. Oh ternyata itu begini ya. Itu ilmu laduni ya. Iya, dalam ilmu tasawuf gitu. Jadi ada bab ilmu yang langsung yang Allah isi tuh. Ya dulu Nabi ketika Isra wal sebelum Isra wal Mi'raj kan masih kecil itu Nabi seperti black dada. Ya Pak, dibelah dadanya, dimasukkan hili, dimasukkan ilmu. Memang Allah langsung yang masukin ke situ. Gitu ya. Itu luar biasanya Allah. Dan kita pun sama sebagai umat. Kalau kita mengistiqomahkan ilmu yang ada dalam diri kita, bisa alif, bisa Fatihah kita amali, bisa bismillah kita amali, bisa la ilaha illallah kita amali. Nanti ilmu-ilmu yang lain bakal terbuka dengan sendiri. Akan tampak di hadapan kita. Oh ternyata begini hukumnya, oh ternyata itu begini. Tanpa belajar sama guru. Ini langsung Allah yang membuka langsung hijab. Ya. Apalagi kita punya sahabat terpijani yang membuka hijabnya langsung bisa. Ya, amin ya rabbal
Alhamdulillah itu kunjungan istiqomah. Mudah-mudahan panjang umur, berkah dunia akhirat, dan terkabul seluruh hajat maksud dan tujuan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqil Fatihah, bisyiril Fatihah, bimu'jizatil Fatihah, bisyafa'atil Fatihah, bikaramatil Fatihah, bifarijil hamdi ya kasifal qawmi mali abdihi yaghfiru wa yarham. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.